Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Agustin, NIM 1931041065 dari kelas PJKRC 2019 akan menjelaskan tentang prinsip dan alat evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi yaitu untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, adil dan objektif. Yang keempat, kooperatif. Dan yang kelima, praktis. Yang pertama, kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Yang kelima, praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Menurut Kusnuridlo, prinsip-prinsip evaluasi terdiri dari komprehensif, komparatif, kontinu, objektif, berdasarkan kriteria yang valid, fungsional, dan diagnostik. Menurut Yunanda, yaitu keterpaduan, keterlibatan peserta didik, koherensi, pedagogis, dan akuntabel. Menurut Arikunto, prinsip evaluasi merupakan triangulasi yang meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KBM, dan evaluasi, yang diantaranya adalah hubungan antara tujuan dengan KBM, hubungan tujuan dengan evaluasi, dan hubungan antara KBM dengan evaluasi. Menurut Sudijono, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu yang pertama, prinsip keseluruhan, yang kedua, prinsip kesinambungan, dan yang ketiga, prinsip objektivitas. Selanjutnya, alat-alat evaluasi. Alat-alat evaluasi terdiri dari dua teknik, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes yaitu skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, riwayat hidup. Teknik tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Apabila rumusan yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan evaluasi yang dilakukan di sekolah, khususnya di suatu kelas, maka tes mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur siswa dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tes diagnostik, yang kedua tes formatif, dan yang ketiga tes sumatif. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Yang kedua, tes formatif diberikan kepada akhir setiap program.
Dan yang ketiga, tes sumatif adalah tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.